Hey Televisen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putrada. Ini adalah mata kuliah topik khusus pada Smart City. Kita sedang membahas pertemuan dua, yaitu IoT dalam Smart City. Dalam video kelima ini kita akan membahas mengenai Smart Living. Nah, ini juga masih pada video sebelumnya kita sudah membahas, pada dua video sebelumnya kita membahas mobility, kemudian di video sebelumnya kita membahas energi, dan sekarang kita membahas sensing, masih sensing tapi di smart living yang mencakup security dan healthcare. Oke, kita bahas yang pertama yaitu security. Nah, kalau dalam membahas security dalam smart city, kita bisa membagi menjadi surveillance dan disaster umumnya. Surveillance, kalau ngomongin surveillance itu berhubungannya biasanya dengan keamanan. Nah, kalau berhubungan dengan keamanan, biasanya menyangkut dengan CCTV. Nah, CCTV di kota kita sudah membahas pada video sebelumnya. Kalau kalian ingat itu, Etle salah satunya. Jadi bagaimana kamera pengawas bisa mengawasi mobil yang melakukan pelanggaran, atau juga bisa keamanan menggunakan CCTV di bandara di mana kita mencari orang-orang berbahaya atau kasarnya teroris gitu. Nah, kalau misalnya disaster, bayangnya adalah misalnya fire alarm tapi tidak melalui alarm yang langsung berbunyi, tapi melalui IoT, sehingga dari sensor asap yang sudah kita bahas di video sebelumnya juga, dia akan langsung menghubungi pihak terkait untuk langsung terjun untuk mengurus kebakaran tersebut. Nah, setelah security kita membahas healthcare yang juga berkaitan dengan smart living. Nah, kalau healthcare itu mungkin kita kebayangnya rumah sakit ya, cuman karena rumah sakit itu tuh banyak sekali peralatan yang tidak available dan high cost, kita membahas peralatan yang affordable yaitu dan dimiliki beberapa banyak orang, yaitu smartwatch. Nah, smartwatch ini menarik dibahas karena walaupun dia bendanya sangat kecil, seukuran dengan lengan manusia, tapi banyak sekali sensor di dalamnya. Nah, ini yang dua. Yang pertama adalah GPS dan accelerometer. GPS pasti sudah tahu untuk mendapatkan lokasi dari orang tersebut. Nah, accelerometer ini adalah sensor gerakan manusia. Jadi kalau misalnya orang itu, kenapa jam itu bisa membedakan orang lagi lari atau duduk atau jalan atau berdiri? Ya karena ada accelerometer tersebut yang bisa mendeteksi pergerakan manusia tersebut. Nah, masih membahas mengenai smartwatch, ini adalah sensor yang ketiga. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan smartwatch lalu jamnya itu bisa mendeteksi kalau kita lagi lari itu larinya kencang, itu heart rate-nya tinggi atau heart rate rendah. Kemudian kalau misalnya kita tidur juga dia bisa mendeteksi kita tidur karena di dalam jam tersebut ada pulse sensor. Kalau misalnya kalian pasti tahu jam itu biasanya smartwatch itu ngeluarin sinar-sinar hijau atau mungkin ada warna lain. Nah, sinar-sinar hijau itu adalah sinar em, inframerah kalau tidak salah yang ditembakkan ke dalam kulit manusia dan dipantulkan. Dari tembakan dan pantulan itu dia bisa mengetahui pola denyut nadi manusia sehingga bisa diolah menjadi sensor, bisa diolah menjadi denyut seperti itu. Ya, kemudian itu adalah akhir dari video ini, sekaligus akhir dari video dari saya sendiri. Nanti di next videonya ada video dari YouTube yang juga memberi tambahan pengetahuan mengenai IoT dalam Smart City. Intinya dalam pertemuan ini kita berhasil membahas mengenai IoT di dalam Smart City, terutama bagian sensingnya. Nanti di video berikutnya kita akan membahas machine learning, atau di pertemuan selanjutnya kita akan membahas machine learning dan AI dalam Smart City. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.